Selamat siang teman-teman semuanya, mahasiswa psikologi Universitas Sarjana Yogyakarta mahasiswa yang saya hormati. Jadi sebelum kita kuliah pada hari ini, mari kita menyampaikan pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan hidup yang lebih menyenangkan lagi. Amin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena halangan, karena sakit dan berbagai alasan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan kita doakan Tuhan berkenan untuk menolongnya sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita semuanya untuk belajar bersama-sama. Baiklah teman-teman yang saya hormati, jadi dalam kesempatan pertemuan kali ini saya akan menyampaikan dan mengajak berdiskusi kepada teman-teman semuanya tentang objek material dan objek formal dari kajian filsafat. Jadi seperti yang telah disinggung pada pertemuan kemarin, filsafat ini ilmu tentang kebijaksanaan ya, dari kata Arab, falsafah diambil dari kata Yunani, filosofia, kebijaksanaan hidup yang membuat kita mampu berpikir bijaksana, berpikir kritis, bijaksana, netral, tidak ke sini, tidak bijak sini dan tidak bijak sono ke sono. Itu artinya berpikir bijaksana, berpikir yang adil gitu ya, yang seimbang gitu, yang mampu menimbang-nimbang pikiran kita itu sendiri ya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa manfaat dari belajar filsafat itu adalah kita mampu mengajak nalar kita, akal kita untuk terus difungsikan, digunakan dan didaya gunakan untuk memikirkan sesuatu hal ya, apa saja di dalam kehidupan ini, baik kehidupan di alam semesta, kehidupan di masyarakat maupun di kehidupan kita sendiri sebagai individu manusia. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau filsafat itu memikirkan apa saja tentang kehidupan ini, yang penting itu kita bisa berpikir tentang hakikat kehidupan ini, hakikat tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam dan sebagainya, itu yang membuat kita bisa merenungi sehingga bisa menciptakan pikiran-pikiran filsafat yang baru, ide-ide yang baru. Misalnya siapa itu ya, bahwa Galileo itu ya mengatakan bumi itu bulat gitu ya, yang tadinya orang pikirannya itu umumnya datar, dia malah mengatakan bumi itu bulat itu, sehingga timbul pertentangan dengan gereja atau agama pada masa itu karena dia memikirkan tentang alam semesta ini. Nah, pada kali ini, kesempatan ini kita akan melihat objek formal dan objek material. Jadi kalau objek formal itu adalah kajian filsafat itu, objeknya apa? Objeknya adalah sesuatu yang ada itu sendiri ya, sesuatu yang ada, yang maujud, yang eksis itu, baik maujud dalam bentuk abstrak maupun maujud dalam bentuk yang konkret. Jadi sesuatu yang ada itu baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Kalau konkret itu hal-hal yang nyata gitu ya, yang kita pikirkan dari dunia nyata, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, masyarakat dan sebagainya, itu yang empiris ya, yang nyata itu objek formalnya itu ya. Jadi kita mengkaji filsafat itu mengkaji segala sesuatu,
yang ada di dunia ini ya, tentang sesuatu yang ada. Ada yang mengatakan yang ada itu seperti tidak adanya, atau yang tidak adanya itu seperti adanya, kayak ngomong tentang kosong. Kosong itu ada tapi seperti tidak ada gitu ya. Adanya apa ya, isinya kosong, tapi kosong itu ya tidak ada itu ya. Tapi dalam filsafat ini kajian formalnya adalah sesuatu yang ada. Yang ada ini bisa dalam bentuk yang konkret maupun yang abstrak, yang metafisik maupun yang non metafisik, yang fisik gitu ya. Kalau yang fisik, yang konkret, yang empiris itu seperti tadi manusia, alam, hewan dan sebagainya itu ya. Kalau yang metafisik atau yang abstrak itu Tuhan dan sebagainya itu. Tentang agama bahkan ya, tentang kebijaksanaan, tentang kehidupan, tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang keindahan dan sebagainya, itu hal-hal yang abstrak. Jadi kalau kita memahami objek formal itu dibagi menjadi dua, yaitu objek segala sesuatu yang ada yang bersifat konkret, yang bersifat nyata, yang bersifat empirik ya, seperti tumbuhan, hewan, binatang, manusia dan sebagainya itu yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah segala sesuatu yang ada yang bersifat non konkret, yang abstrak, yang metafisik ya, yang tidak fisik gitu ya, yang non material, tentang Tuhan, tentang agama, tentang kebijaksanaan, tentang kebenaran dan sebagainya, itu yang disebut dengan objek formal dari filsafat. Kalau kita mempelajari filsafat, jadi kajiannya sangat luas sekali sebenarnya filsafat ini ya. Tetapi kalau ditarik ke ilmu psikologi ya, filsafat ini banyak kajiannya kepada hal-hal yang bisa dua-duanya ya, bisa ke hal yang abstrak ya, karena manusia dilihat dari sisi pikirannya, perasaannya, jiwanya dan sebagainya itu ya. Lebih kepada objek formalnya, kepada hal yang abstrak ya, yang metafisik gitu. Lalu yang kedua adalah objek material. Jadi objek material dari filsafat, dari setiap susunan ilmu itu selalu ada apa yang ingin kita kaji, itu objeknya apa ya, objek formal dan objek materi. Ya, kalau objek formal itu sesuatu yang ada di dalam dunia pemikiran manusia, baik yang konkret maupun yang abstrak. Lalu kalau yang kedua adalah objek material. Objek material itu sesuatu yang bersifat konkret gitu ya, yang bersifat materialistik, yang bisa dibahas secara nalar ya. Objek material itu biasanya berisi tema-temanya gitu ya, tema-tema yang konkret, yang nyata, yang real, yang biasa dipikirkan manusia, atau yang real, yang ada di dalam alam nyata ini ya. Bisa misalnya tentang tadi itu kebenaran, tentang kejujuran, tentang rasionalisme, tentang kritisisme, tentang keadilan, tentang kebahagiaan, dan tentang kesenangan dan sebagainya itu. Jadi memang objek material itu kajiannya bisa luas ini ya, tapi di dalam pertemuan kita ini nanti kita akan batasi hanya 15 kali pertemuan saja ya dalam kuliah ini. Jadi objek materialnya juga kita batasi hanya mungkin sekitar, nanti kita lihat RPS-nya itu sekitar 10 kali pertemuan atau berapa ya, yang dia bilang 15 ya, 10 kali tema objek material di kajian filsafat ini. Tapi saya senang sebenarnya kuliah ini lebih banyak tidak hanya ceramah tapi diskusi, syukur ada sharing ide dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Saya kira itu yang bisa kita pahami ya teman-teman semuanya dari objek material dari filsafat ini.
Segala sesuatu yang bersifat konkret yang bisa dibahas dari sudut pandang apa kita membahas segala sesuatu tentang uh, objek filsafat ini. Bisa keindahan, kebahagiaan, bisa rasionalisme, bisa kritisisme, bisa kebahagiaan, bisa kejujuran, bisa kebenaran. Sudut pandang apa? Bisa dari sudut pandang manusia, bisa sudut pandang dari Tuhan, bisa sudut pandang dari uh, alam, bisa sudut pandang dari sebagainya itu ya. Jadi objek material itu tergantung sudut pandang kita. Kita mau melihat sudut pandang apa? Perspektif apa? Perspektif kritisisme, perspektif fenomenologis, perspektif rasionalisme, perspektif empirisme dan sebagainya. Sangat luas ya kajian-kajian objek material di dalam studi filsafat. Saya kira itu dulu ya teman-teman semuanya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.